Halo semuanya, perkenalkan nama saya Albert Bintoro. Saya dari Universitas Jember, Fakultas Sosial dan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Sosiologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yang memiliki beberapa faktor pendorong, dan meskipun ada pula tantangan besar yang dihadapi. Berikut ini beberapa potensi dan tantangan bahasa Indonesia untuk dikenal di tingkat internasional. Potensi. Faktor pertama yaitu potensi. Populasi penutur yang besar. Bahasa Indonesia dipakai oleh sekitar 270 orang di Indonesia dan juga dipahami di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei. Selain itu, diaspora Indonesia di berbagai negara turut menyebarkan bahasa ini. Faktor kedua, pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Indonesia adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Dan pariwisata Indonesia juga menarik banyak wisatawan asing. Potensi ekonomi ini menjadikan bahasa Indonesia menarik bagi bisnis dan wisatawan. 3. Posisi geopolitik dan keanggotaan ASEAN. Sebagai anggota penting ASEAN dan negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, bahasa Indonesia punya peluang untuk lebih diakui dalam komunikasi dan diplomasi internasional. 4. Bahasa yang relatif mudah dipelajari. Bahasa Indonesia tidak memiliki aturan tata bahasa yang rumit seperti kata kerja, berkonjungsi, sehingga relatif mudah dipelajari. Dan penutur asing. Hal ini dapat menarik lebih banyak orang asing untuk mempelajari bahasa Indonesia. 5. Peningkatan program studi bahasa Indonesia di luar negeri. Saat ini beberapa universitas di luar negeri seperti di Australia, Jepang, dan Amerika Serikat sudah menawarkan program studi bahasa Indonesia. Hal ini membantu mempromosikan bahasa Indonesia di kalangan akademisi dan belajar asing. Kemudian tantangan bahasa Indonesia. 1. Dominasi bahasa Inggris. Bahasa Inggris masih menjadi bahasa internasional utama yang digunakan dalam pendidikan bisnis dan teknologi. Bahasa Indonesia perlu menghadapi diminasi ini untuk bisa lebih diterima secara luas. 2. Kurangnya dukungan kebijakan yang kuat. Indonesia masih perlu meningkatkan upaya diplomasi budaya seperti mendirikan lebih banyak lembaga budaya dan bahasa di luar negeri seperti Instituto Cervantes untuk bahasa Spanyol atau Goethe Institut untuk bahasa Jerman. 3. Pengaruh bahasa asing di Indonesia. Penggunaan bahasa asing yang kuat di berbagai sektor di Indonesia, terutama bahasa Inggris, akan mengurangi minat masyarakat sendiri untuk mengembangkan dan mengangkat bahasa Indonesia ke kancah internasional. 4. Persepsi dan popularitas di mata dunia. Banyak orang asing yang belum familiar dengan bahasa Indonesia atau melihatnya sebagai bahasa penting untuk dipelajari. Oleh karena itu, peningkatan citra dan pengenalan budaya Indonesia di luar negeri menjadi krusial. Upaya peningkatan Indonesia bisa meningkatkan daya tarik bahasa Indonesia melalui beberapa cara seperti meningkatkan program beasiswa pelajar internasional yang mempelajari bahasa Indonesia, mengadakan lebih banyak fasilitas budaya dan bahasa Indonesia di luar negeri, mendukung produksi konten populer seperti film dan musik,
kesadaran bahasa Indonesia yang bisa dinikmati global. Meskipun masih menghadapi tantangan besar, bahasa Indonesia punya potensi untuk lebih dikenal di dunia internasional dengan strategi diplomasi dan budaya yang kuat. Sekian